Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id, dan di video kali ini kita akan membahas tentang diet yang dilakukan saat usia pertumbuhan. Jadi ada beberapa orang, ya mungkin salah satunya di antara kalian yang sedang menonton video ini, yang mengkhawatirkan ketika menjalani sesi diet, namun ya, di satu sisi dia membutuhkan asupan nutrisi yang cukup karena dia masih dalam masa atau dalam kategori rentan usia pertumbuhan. Jadi nanti khawatir kalau misalnya tidak mendapatkan kebutuhan tadi ya, kebutuhan nutrisi, kebutuhan gizi, dan akhirnya tidak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal seperti itu. Nah, memang dalam kondisi usia pertumbuhan ya, di rentan usia remaja begitu ya, dibutuhkan sekali, sangat penting kaitannya dengan nutrisi ya. Jadi mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, mencukupi kebutuhan akan protein, akan karbohidrat, akan lemak, misalnya makronutrisi ya tadi, yang mikro juga vitamin, mineral, kalsium dan sebagainya ya, susu, daging, ikan ya, itu akan sangat bagus, dan juga sayur-sayuran, buah-buahan ya, untuk mensupport pertumbuhan yang sedang terjadi di rentan usia yang sedang kalian alami saat ini. Nah, kaitannya dengan diet ya, ditakutkan kalau misalnya tidak mencukupi kebutuhan tersebut jadi gagal tumbuh. Nah, makanya harus diperhatikan bentuk tubuh ya. Sekarang ada misalnya di program yang kita kembangkan ya, di diet kalori juga ada yang disebut sebagai body mass index, yang dimana akan punya atau bisa menghitung berat badan ideal ya, diukur dari skala tinggi badan yang dimiliki dan juga dari berat badan yang dimiliki. Kalau misalnya berat badannya tidak berlebih ya tidak masalah begitu loh, untuk tidak melakukan sesi diet, tetap menjalani porsi makanan ya seperti biasanya, atau mungkin diubah tetap yang lebih sehat begitu, akan jauh lebih baik. Sebaliknya, jika misalnya katakanlah mengalami berat badan yang berlebih ya, bisa dikurangi ya porsi makanannya dengan begini. Jadi selama ini yang ada di banyak sekali mindset seseorang untuk menurunkan berat badan adalah mengurangi jumlah makanannya, atau mungkin mengkonsumsi dalam jumlah yang lebih sedikit atau dalam durasi yang kurang dari biasanya. Biasanya makan 3 kali sehari, sekarang cuma sekali sehari misalnya. Tidak seperti itu. Jadi bahkan di video saya sebelum-sebelumnya berkaitan dengan jumlah makanan ini, bisa makan lebih banyak, bisa makan mungkin bahkan lebih dari 3 kali, ada yang sampai 5 kali, selama ya, jumlah kalorinya itu tidak melebihi kebutuhan dari kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalori itu satuan energi yang terkandung di dalam makanan. Nah, ketika mengalami kondisi di mana defisit kalori atau kalorinya minus dari apa yang dimakan, maka tubuh akan memanfaatkan lemak yang dimiliki ya, yang merupakan cadangan energi ya, dan dikonversi menjadi energi. Jadi jangan khawatir, jadi tidak terus kemudian akan mengganggu pertumbuhan selama kalian mungkin bisa memilih makanan-makanan yang rendah secara kalori tapi tinggi nutrisi, tinggi gizinya. Berkaitannya misalnya supaya tidak terganggu usia pertumbuhannya ya, atau pertumbuh dan kembangnya, bisa mengkonsumsi susu dengan memilih susu yang mengandung kalsium yang tinggi dan mengandung lemak yang rendah. Nah, seperti itu, atau kalori yang cukup rendah, bagus untuk pertumbuhan. Atau memilih misalnya yang lebih banyak menjadikan gemuk itu biasanya ya, semuanya sih, tidak hanya lemak saja, tapi banyak yang tidak konsen, misalnya gula itu juga bisa mengakibatkan kegemukan. Gula itu merupakan sumber karbohidrat. Kalau jumlah gula yang masuk ke dalam tubuh ini terlalu banyak dan tidak sesuai, tidak dibakar dengan beraktivitas, maka akan disimpan oleh tubuh, dikonversi oleh tubuh, diubah oleh tubuh menjadi lemak. Jadi harus diperhatikan semacam seperti itu. Tidak akan mengganggu
masa pertumbuhan kalian selama ya nutrisinya tetap terjaga tapi kalorinya rendah. Banyak kok yang seperti itu. Ikan misalnya tidak digoreng, misalnya ikannya disajikan dengan cara dipepes, dikukus, dibikin sup, kuah, itu kalorinya akan sangat rendah dibanding digoreng karena ada minyaknya. Minyak itu tinggi kalorinya, bisa menaikkan satu makanan sampai 2-3 kali lipat ketika disajikan dengan cara digoreng seperti itu. Jadi senang misalnya ya Anda yang menonton, kalian yang menonton video ini dan masih dalam usia pertumbuhan, lebih aware, lebih concern, lebih peduli tentang kaitannya dengan pertumbuhan yang terjadi terhadap diri kalian, terus kemudian makanan yang kalian konsumsi setiap harinya, jumlah kalorinya, jumlah nutrisinya harus tinggi, kalorinya harus rendah, itu akan sangat bagus sekali ya mensupport tumbuh dan kembang kalian. Jadi jangan khawatir untuk terganggu ya usia pertumbuhannya dengan mengkonsumsi atau dengan melakukan sesi diet selama tadi. Yang penting rendah kalori tapi tinggi nutrisi. Nah, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.